Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman jamaah kajian yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas, mentadaburi, kalau bisa nanti kita juga mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat 183 Suratul Baqarah. Ayat ini sangat familiar bagi kita, terutama di bulan Ramadan, di bulan ketika kita menunaikan kewajiban puasa. Karena memang ayat ini yang dijadikan dalil nakli tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba alaikumusiyam ini sebetulnya hanya kalimat berita, bukan kalimat perintah. Allah mengabarkan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini dikomentari oleh salah seorang sahabat ketika dimintai nasihat. Sahabat yang agung ini menjawab, jikalau kamu membaca atau kamu mendengarkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran, maka kamu dengarkan dan kamu perhatikan baik-baik itu. Jikalau setelah itu ada perintah atau nuansanya perintah, maka sungguh ada kemanfaatan yang besar bagi siapapun yang menunaikannya. Tapi sebaliknya, jikalau setelah ya ayyuhalladzina amanu ini bentuknya adalah larangan, maka sungguh ada kemadharatan yang besar bagi siapapun yang tetap melakukan apa yang dilarang itu. Nah, ayat yang tadi saya baca, setelah Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian Allah meneruskan firman-Nya yang nadanya itu adalah perintah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa itu secara fikih, menurut ketentuan fikih, ini menahan diri al-imsak minal akli wasyurbi wal wiqa, dari makan, minum, dan melakukan aktivitas seksual. Kapan? Min tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga orang yang telah melakukan itu tentu dengan niat puasa, kita sudah niat berpuasa, kemudian rentang waktu sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, kita bisa menahan diri dari tiga hal ini, makan, minum, dan tidak melakukan aktivitas seksual, maka sah secara fikih puasa kita. Tapi bukankah ada hal-hal yang berpotensi menjadikan puasa kita tidak bernilai di sisi Allah?
Sebagaimana sabda Rasulullah, khamsatu asya tuhbitu saum aitu ba'tilu sawabahu. Ada 5 perkara yang itu menjadi sebab bisa membatalkan puasa atau minimal membatalkan pahalanya. Apa? Rasul sampaikan ghibah, rasan-rasan, membicarakan keburukan orang lain, kadzib, berbohong, kemudian namimah, adu-adu, artinya kita mengadu domba, menjelekkan orang kepada orang lain dan orang lain kita jelekkan kepada orang lain pula, agar mereka saling benci bahkan bisa bertengkar. Ini namanya adu-adu. Kemudian yaminul ghamus, bersumpah palsu, bersumpah menyebut nama Allah padahal itu tidak benar, palsu. Orang yang ghibah, rasan-rasan, yang bohong, yang adu-adu, kemudian dia juga bersumpah palsu, sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas seksual, maka puasanya dipastikan tidak bernilai pahala di sisi Allah. Maka kita yang tentu tidak akan melakukan hal semacam itu, sebab kita tidak hanya ingin puasa kita syah sehingga gugur kewajiban kita, tapi kita juga ingin puasa yang kita jalani dengan menahan lapar dan dahaga itu betul-betul menorehkan nilai kebajikan dan pahala di sisi Allah. Teman-teman yang saya hormati rahimakumullah, kemudian Allah meneruskan firman-Nya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata kewajiban puasa ini, walaupun mungkin waktu, walaupun mungkin bentuk puasanya tidak sama, tapi hal yang semacam itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Umatnya Nabi Musa ternyata diperintahkan untuk berpuasa. Umatnya Nabi Isa ternyata juga diperintahkan untuk berpuasa. Nabi-nabi yang dulu ternyata juga melakukan puasa, walaupun bentuk puasanya mungkin tidak sama persis dengan puasa yang kita lakukan. Misalnya Maryam. Maryam itu ibundanya Nabi Isa. Saudara kita yang Nasrani menyebut Bunda Maria, bundanya Yesus. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa beliau berpuasa. Inni nadartu lirahman sauman. Sesungguhnya aku telah bernadar kepada Tuhan yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan bercakap-cakap pada hari ini dengan manusia siapapun. Ternyata puasanya Maryam adalah tidak bercakap-cakap, tidak ngomong-ngomong. Dia menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ada lagi puasa yang diwajibkan kepada umatnya Nabi Musa. Konon puasa itu tidak hanya 1 bulan, tapi sampai 40 hari. Bulannya tidak Ramadan. Tentu waktunya berbeda dengan kita. Tapi ala kulli hal, pendek cerita, bahwa Allah juga telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita untuk berpuasa. Lalu, apa tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Disampaikan di dalam ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian menjadi orang yang punya kualitas ketakwaan yang baik. Orang yang bertakwa ini orang yang menjaga dirinya dari kemurkaan Allah. Jadi dia memastikan terkait dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan,
itu tidak menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ucapannya dan perbuatannya bukan kedurhakaan, bukan pula kemaksiatan. Orang yang bertakwa senantiasa berusaha menunaikan perintah-perintah Allah. Sebab kalau tidak, Allah akan murka. Dia juga berusaha untuk menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Sebab manakala dia ngengkel, maka Allah juga akan murka. Orang yang bertakwa, dia berhati-hati. Dia memastikan bahwa yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang masuk zona haram. Bahkan zona yang remeng-remeng saja, zona yang abu-abu saja, zona yang belum jelas keharamannya, tapi dia ragu bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan, orang yang bertakwa akan menjauhi itu. Ternyata puasa yang Allah perintahkan kepada kita itu akan mendidik kita secara spiritual untuk menjadi sosok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkait dengan ini, tentu kita dituntut untuk melakukan puasa sebaik-baiknya. Melakukan puasa dengan puasa yang berkualitas. Jadi puasa yang berkualitas itu di samping kita menjaga agar kita sah secara fikih, juga tidak rusak karena ucapan dan perbuatan kita. Misalnya yang tren saat ini di kalangan anak muda seperti kalian, kalau sore habis asar menjelang berbuka ngabuburit, dia kongko-kongko di jalan-jalan, kemudian muda-mudi bercampur baur. Apakah ini kelakuan orang yang bertakwa? Apakah dengan demikian ini akan menjadikan puasa kita berkualitas? Lalu puasa yang berkualitas yang gimana? Yang diikuti dengan amaliyah-amaliyah yang lain, sekalipun itu tidak bagian dari puasa, tapi menjadikan puasa kita lebih baik. Misalnya apa? Kita iktikaf di dalam masjid, kita memperbanyak tinggal di dalam masjid, kita zikir di sana, kita sholat sunnah di sana, kita baca Al-Quran di sana. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah di bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya dan dia lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Jadi mindset kita terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan harus kita rubah. Jangan kita hanya sekedar merubah jadwal makan. Yang tadinya siang kita rubah menjadi malam, yang secara kuantitatif jumlahnya sama, bahkan lebih banyak. Kemudian kita tidak tingkatkan kuantitas kita di dalam membaca Al-Quran. Kita tidak zikir. Malam pun kita habiskan dengan tidur atau jalan-jalan. Maka jikalau cara berpuasa kita seperti itu, maka itu tidak cukup syarat untuk disebut sebagai puasa yang berkualitas, yang bisa menghantarkan kita pada produk sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bahagia dengan datangnya Ramadan, yang mampu menunaikan serentetan ibadah sepanjang bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi sosok manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang terampuni seluruh dosa-dosanya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.